Selamat pagi, kawan. Yuk, kita belajar pajak internasional. Kali ini kita belajar beneficial owner. Dalam konteks pajak internasional, beneficial owner atau yang sering disingkat BO sangat penting dipahami. Hal ini karena beneficial owner dapat menentukan tax treaty mana yang harus digunakan. Mengapa beneficial owner penting? Ternyata tidak cukup dengan SKD untuk memanfaatkan penurunan tarif sesuai tax treaty. Memang, untuk menggunakan tax treaty harus ada SKD. Kriteria beneficial owner hanya diterapkan untuk penghasilan yang di dalam pasal tax treaty terkait memuat persyaratan beneficial owner. Artinya tidak semua pasal di tax treaty memerlukan persyaratan BO. Saya ambil contoh pasal 1 tax treaty yang biasanya berbunyi, "This convention is applicable to persons who are residents of one or both of the contracting states." Contoh pasal tax treaty yang mengatur tentang beneficial owner. Saya kutip ketentuan tax treaty Indonesia dengan Amerika Serikat terkait beneficial owner. Pasal 11. However, if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other contracting state, the tax charged by the first mentioned state may not exceed. Pasal 12. The rate of tax imposed by one of the contracting states on interest derived from sources within that contracting state and beneficially owned by a resident of the other contracting state shall not exceed 10% of the gross amount of such interest. Istilah beneficial owner di tax treaty mempunyai makna yang tidak berlandaskan kepada pengertian hukum atau formal, melainkan mengandung makna ekonomis atau melihat kepada substansi. Hal ini sejalan dengan prinsip substance over form atau asas material. OECD menggunakan pengertian negatif yang menjelaskan karakter beneficial owner, yaitu bukan agent, bukan nomini, bukan mere fiduciary, bukan administrator, bukan conduit company. Pengertian ini mirip dengan pengertian di Per 25 PJ 2010 bahwa pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan atau beneficial owner adalah penerima penghasilan yang 1. Bertindak tidak sebagai agen, 2. Bertindak tidak sebagai nomini, dan 3. Bukan perusahaan konduit. Sedangkan menurut Klaus Vogel bahwa beneficial owner merupakan orang yang bebas memutuskan tentang suatu modal dan harta dan atau hasil dari harta atau modal tersebut. Cara lain menentukan seorang residen merupakan beneficial owner atau bukan beneficial owner adalah dengan menentukan kegiatan ekonomis. Kegiatan ekonomis bisa terlihat dari laporan keuangan. Setidaknya ada 2 indikasi yang perlu dipotret. 1. Aktivitas residen di luar negeri. 2. Biaya yang terjadi di negara sesuai SKD. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak berkomitmen untuk selalu menambah video-video dasar perpajakan supaya Anda paham dari pondasi pengetahuan perpajakan. Nantikan video selanjutnya. Teruslah update informasi perpajakan Anda.